Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 disebut dengan COVID-19. Nah, begitulah sejarah singkat coronavirus dan COVID-19. Seseorang yang terkena paparan coronavirus akan mengalami gejala-gejala seperti flu, batuk, demam, tenggorokan sakit, bahkan sesak pada sistem pernafasan. Karena si coronavirus ini menyerang sistem imun kita, maka dengan sistem imun kita lah si coronavirus pun akan kalah. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan dan meningkatkan sistem imun kita agar tidak terpapar oleh virus corona. Coronavirus sendiri penyebarannya sangat pesat dan cepat. Hingga saat ini banyak negara yang terpapar oleh virus corona. Virus corona sendiri penyebarannya sangat mudah. Maka dari itu pemerintah sendiri menganjurkan kita untuk social distancing dan melakukan lockdown di beberapa daerah. Coronavirus telah menjadi pandemi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Lalu, kapan coronavirus pertama kali muncul di Indonesia? Dilansir dari kompas.com, Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau COVID-19. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 orang warga Depok, Jawa Barat. Hasil ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 Maret 2020 kemarin. Berawal dari 2 orang yang terpapar virus corona, hingga saat ini mencapai 13.000 lebih. Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia per tanggal 8 Mei 2020 yaitu sebanyak 13.112 orang positif terpapar corona, 2.494 sembuh, 943 meninggal dunia, orang dalam pengawasan sebanyak 244.480 orang, PDP pasien dalam pengawasan sebanyak 29.087 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 356 kabupaten kota. COVID-19 atau coronavirus menyebabkan dampak buruk terhadap perekonomian global. Tidak hanya berdampak buruk pada perekonomian global, coronavirus sendiri berdampak buruk terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Semenjak coronavirus menjadi pandemi di Indonesia, sekolah-sekolah diliburkan dan sistem belajar diganti menjadi sistem daring atau online. Sistem daring sendiri memiliki banyak tanggapan oleh masyarakat. Seperti inilah tanggapan masyarakat terhadap sistem pembelajaran daring atau online. Perkenalkan, nama saya Raihan. Menurut saya perkuliahan jarak jauh yang diberlakukan saat ini itu kurang kondusif. Kenapa? Karena yang pertama, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang sudah memadai. Maka dari itu perkuliahan seperti ini kurang kondusif apalagi untuk mahasiswa yang berada di lingkungan yang tidak memiliki sinyal. Yang kedua adalah beberapa mahasiswa merasakan kesulitan ketika belajar dalam metode ini dikarenakan sifat pelajarannya yang biasanya pasif, tidak kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Halomuan Lubis dari Universitas Teguh Umar Aceh. Setelah diterapkannya social distancing, universitas-universitas di Indonesia dialihkan ke sistem kuliah online. Menurut saya, kebijakan tersebut merupakan suatu inisiatif yang tepat dan bagus di tengah pandemi saat ini yang tidak mendukung dilakukannya proses belajar dan mengajar. Namun tak dapat dipungkiri pula, hal tersebut menjadi suatu masalah yang bisa dibilang serius bagi sejumlah mahasiswa. Entah itu jaringan yang tidak bagus untuk mengakses pelajaran atau mengakses sesuatu. Ada pula yang mengeluh mengenai dosen yang tidak pengertian dan lain sebagainya. Demikian tanggapan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena corona, Indonesia pertama kalinya mengalami Ramadan yang berbeda. Karena corona, Indonesia mengalami hari raya yang berbeda untuk tahun ini. Untuk kalian, tetap di rumah, walaupun itu membuat kalian membosankan sama sekali, membuat kalian muak selalu di rumah, rebahan, tidak ada pekerjaan mungkin. Mohon bersabar, ini cobaan. Dan untuk kalian yang masih keluar-keluar, mungkin ada keperluan bekerja atau apa sebagainya, dihimbau untuk memakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan dijaga kesehatannya. Oke? Perkenalkan, aku Reni Apriliana. Di sini aku akan berbagi tips dalam menangkal virus COVID-19. Salah satunya menggunakan rempah-rempah. Nah, ini ada kayu manis, kayu secang, dan jahe. Ini hasil dari perebusan kayu secang dan jahe, di mana kayu secang ini memiliki senyawa antioksidan yang sangat tinggi yang terdapat flavonoid dan fenolik di dalamnya, sehingga mampu menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh. Terus dia juga memiliki senyawa antimikrobia dan dapat meningkatkan imun tubuh kita. Kalau jahe ini terdapat senyawa anti muntah, anti peradangan, anti mikroba, dan anti merik, yang sangat efektif sekali ya ini dalam menangkal virus COVID-19. So pasti guys, coba ya untuk selalu menerapkan hidup sehat dengan mengkonsumsi rempah yang ada di sekitar kita. Self healthy dan terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan beberapa tips untuk pencegahan virus corona ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya virus corona ini merupakan virus yang penyebarannya itu sangat pesat sekali, sangat cepat sekali. Seperti yang kita lihat sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang terinfeksi virus ini. Ada beberapa tips yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama itu jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik. Jadi sikap kita terhadap ini harus biasa saja. Karena pikiran negatif yang kita hasilkan dari pemikiran kita itu akan berdampak pada kesehatan kita. Dengan kita berpikir positif bahwasanya kita sehat, kita tidak akan mudah terinfeksi virus ini, maka insya Allah kita akan sehat. Yang kedua, selalu mencuci tangan setelah melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, selalu memakai masker ketika hendak berpergian kemanapun. Dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Jangan ke tempat-tempat yang di mana itu terdiri dari banyak orang. Jadi kita harus menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Karena secara tidak sadar, ketika kita berada dalam suatu kerumunan, mungkin orang lain itu menyebarkan virus kepada kita, ataupun malah sebaliknya, tanpa kita sadari kita menyebarkan virus kepada orang lain. Mungkin itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I wake up, I feel cozy, yeah.